Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Rohmatin, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri acara yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN 1 Blokan untuk memenuhi tugas saya dalam mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali acara, yaitu marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Di mana saya harus berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Bokan. Untuk hari ini kita berkumpul di sini dalam acara yaitu Diseminasi budaya positif. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan dari calon guru penggerak yang mana ini seperti kemarin juga bahwa kegiatan seperti ini nanti selama proses itu berapa kali Pak Gin? 6. Nah, kegiatan seperti ini nanti berjalan sebanyak 6 kali. Tidak apalah, kita dukung aja ya. Semoga kegiatan Pak Gin, perjalanan Pak Gin dalam mengikuti program guru penggerak segera terselesaikan. Amin. Bapak Ibu, perlu penjenengan ketahui bahwa diseminasi ini diadakan dengan maksud adalah untuk penyebaran informasi. Jadi penjenengan nanti akan mendapatkan informasi penting dari Pak Solid yang mana nanti kita bisa mendengarkan, menyaksikan, dan mencontoh apa yang akan disampaikan oleh Pak Solid. Sedangkan materinya adalah budaya positif, berarti budaya itu adalah kebiasaan, positif itu adalah bermanfaat. Tentu saja budaya positif itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru, yang mana kegiatan ini adalah untuk menunjang proses pendidik, maksud saya proses pembelajaran untuk anak didik kita, sehingga hasil dari pembelajaran anak didik kita nanti akan lebih berkualitas, lebih berhasil, dan tentunya sangat berguna untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak peserta didik. Seperti itu. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama, kita semak bersama, kita dengarkan bersama apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Solid. Kiranya dari Ibu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohmadin yang sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya demi kemajuan anak didik kita. Berikutnya yaitu presentasi dari saya untuk mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi, marilah kita untuk ice breaking dulu supaya kita lebih semangat ya. Ice breakingnya sederhana, yaitu menggunakan nyanyi nanti Marina menari di atas menara gitu ya. Untuk misalnya Marina berarti nanti sini ya, Marina, kemudian menari di samping tangannya, kemudian di atas tangannya di atas menara ini gitu ya. Bisa dipahami ya. Sambil berdiri sambil berdiri coba ya berdiri lebih biar orang berat ya. Yuk kita aja. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Ya, sekarang dibalik ya, dari awal kemudian terakhir menara, kemudian dibalik ya, dari menara terus
di atas menari Marina. Iya, iya biasa nanti biasa. Oke. Siap ya? Oke. Marina menari di atas menara, menara di atas menari Marina. Iya, sekarang Marina menari di atas menara, menara di atas menari Marina. Ya. Sekarang ini untuk yang terakhir ya. Nah, nanti gerakannya mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Misalnya Marina dari tangannya ini ya. Kalau Marina menari di samping, kemudian menara di atas dan menara di ya ketiga, kemudian di atas, nah di atas gitu ya. Oke, siap ya. Oke. Marina menari di atas menara. Jadi mengikuti apa yang saya ucapkan, ya kan? Ya tadi instruksinya mengikuti apa yang saya ucapkan. Jadi jangan mengikuti yang saya lihat, ya. Jangan terpengaruh. Oke, tidak apa-apa ya. Sekali lagi ya. Marina menari di atas menara. Iya kompak ya. Marina di atas menari Marina. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Ya, silakan dilakukan kembali. Ya. Ya, Bapak Ibu, langsung saja untuk memaparkan materi, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini 6 topik yang kita mau sampaikan ya. Yang pertama, apakah makna budaya positif itu? Budaya positif di sini diartikan ke dalam suatu kebiasaan positif yang bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah dalam menegakkan kedisiplinan. Nah, di sini untuk bisa menciptakan budaya positif, kita harus membuat sebuah lingkungan yang positif terlebih dahulu. Ini lingkungan positif itu. Nah, lingkungan positif itu seperti apa? Lingkungan positif itu adalah dalam bentuk membuat rasa nyaman, membuat rasa aman dan tenang kepada seluruh warga sekolah. Jika lingkungan sekolah itu sudah menciptakan rasa nyaman, kemudian rasa aman dan tenang, pasti peserta didik juga dalam mengikuti pembelajaran di sekolah akan lebih maksimal. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa mencapai atau membentuk suatu lingkungan yang positif? Nah ini ya, yang pertama adalah membuat disiplin positif. Ya tadi sudah saya paparkan budaya disiplin positif itu apa? Yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu dari kata makna disiplin itu. Di sini disiplin menuju kata sebuah tindakan atau sebuah kebiasaan positif yang berasal dari kesadaran diri. Kuncinya ada pada kesadaran diri, sehingga seseorang akan merasa patuh dan taat karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Kemudian di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan sebuah siswa yang merdeka sesuai dengan tujuan pendidikan kita, maka syarat utama yang utamanya harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari
motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam. Kemudian peserta didik jadi bukan dari eksternal, berarti faktor dari luar, dan tidak dari luar peserta didik. Maka diperlukan dorongan-dorongan yang bisa membuat peserta didik tersebut memiliki motivasi untuk bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, di sini disiplin positif ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat murid tersebut bisa menggali potensinya atau kemampuan-kemampuan minat dan bakatnya untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga seseorang itu merasa dihargai dan bermakna. Nah, termasuk di sini bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana cara kita menguasai diri kita dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai. Nah, yang selanjutnya adalah ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang baik, ya, nilai yang baik. Nilai kebajikan adalah nilai yang positif yang dimiliki oleh manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, menggerakkan motivasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai profil pelajar Pancasila? Ada 6, ya, ada 6. Jadi sebenarnya ada banyak sekali nilai kebajikan, ya. Dan mungkin saja setiap instansi, setiap lembaga memiliki nilai-nilai yang sama karena sifatnya universal atau secara umum. Ini untuk profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini peserta didik kita untuk menciptakan atau memiliki sifat-sifat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baik, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi ini, yang paling penting, yang paling utama itu yang poin 3, yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalkan di poin yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada siswa dia segera untuk datang lebih awal, ya, lebih awal. Karena apa? Karena kalau tidak lebih awal, kalau telat pasti mendapatkan hukuman. Nah, itu. Kalau poin yang ketiga itu tentang kesadaran diri, ya, terhadap siswa tersebut. Saya ingin Bapak Ibu sekarang untuk melakukan refleksi, ya. Misalnya suatu hari, ya, Bapak kepala sekolah meminta Bapak Ibu untuk melakukan diklat atau mengikuti kegiatan diklat. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu, ya? Apakah untuk menghindari hukuman dari Bapak kepala sekolah, ataukah untuk mendapatkan imbalan, ya, atau pujian dari Bapak kepala sekolah, atau yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan. Karena apa? Karena Bapak Ibu percaya bahwa dengan mengikuti diklat akan meningkatkan kemampuan kita dan juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Nah, kira-kira motivasi mana yang mendasari? Ya, terkadang
dari Bapak Ibu, kita semuanya ada tugas, ya, ada tugas. Dan kemudian apa yang kita harus melakukannya dengan rasa tanggung jawab, apa karena supaya tidak terkena hukuman, misalkan menolak, ya, menolak. Berarti kan kita tidak sesuai dengan yang poin ketiga. Berikutnya, orang teori motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tadi sesuai, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misalnya, siap saya untuk diberi tugas, ya, supaya nanti mendapatkan ujian, misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri, ya, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, maka misalnya kita melakukan tugas tersebut, apa yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan untuk bagi sama. Itu untuk motivasi internal, yaitu yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi untuk yang poin yang pertama dan kedua itu tadi faktor dari eksternal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara terkait dengan merdeka. Maksudnya adalah insan pendidik atau baik pendidik maupun peserta yang mau memulai kebaikan karena kesadaran sendiri tanpa perlu menunggu datangnya perintah ataupun terpaksa oleh perintah. Ini maksud dari kata merdeka tadi. Nah, bagaimana cara menghasilkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan merdeka mengajar pada peserta didik? Nah, yang sering kita dengar, ya. Ingat, merdekakan bukan berarti membebaskan atau melepaskan peserta didik untuk memilih belajar atau tidak, ya. Sudah barang tentu akan menyalahi aturan jikalau kita berpikiran demikian. Jadi mengacu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Bapak Nadiem, yaitu Menteri Pendidikan, merdeka itu berinovasi. Sebagai pendidik kita dituntut untuk membentuk calon penerus bangsa yang terbiasa berinovasi dalam proses belajarnya. Peserta didik yang merdeka adalah peserta didik yang kreatif, sadar belajar, berkarakter, yang tidak terkekang oleh mindset, yaitu nunggu diperintah baru mau belajar atau baru mau berkarya. Nah, itu menurut Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alwi, ya, tahun 1993, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini pengaruh jangka pendek, ya. Jadi pengaruh jangka pendek terhadap hukuman yang sudah kita berikan kepada peserta didik itu apa? Misalnya, ya, anak peserta didik kita melakukan kesalahan, kemudian kita langsung memberikan sanksi kepada murid tersebut dengan apa, ya, dengan membentak atau dengan
berkata yang kasar, maka jangka pendek pasti dia akan merasa tidak dihargai, ya, tidak dihargai. Kemudian untuk jangka panjangnya pasti anak tersebut mengingat peristiwa yang sudah diberikan atau hukuman yang diberikan kepada guru tersebut. Kemudian yang kedua, penghargaan mendukung. Ketika penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Sakit. Oke, di sini untuk dihukum oleh penghargaan. Ya, ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini untuk bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, memberikan pengakuan secara pribadi. Dan yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Dan yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, misalnya ya, ini kemarin saya perhatikan. Nah, untuk nilai kebajikannya itu apa? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya yaitu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Yaitu kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat kamu membentuk teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir yaitu terima kasih untuk rasa tanggung jawab kamu. Kemudian pada saat kamu mengungut atau kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh untuk situasi dari rasa terima kasih. Tindakan guru, misalnya ini nanti isinya hukuman atau konsekuensi, ya. Pilih hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat agak kasar, ya. Kalau konsekuensi itu disadari peserta didik. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kasus jika ada anak yang terlambat. Dan ini apakah hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu, cara hukuman atau konsekuensi? Nah, ini adalah konsekuensi, ya, konsekuensi. Konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya ya agak keras, ya, karena ini kan sudah sepakat. Mungkin sebelum membentuk peraturan ada konsekuensinya jika terlambat. Misalnya kalau disuruh berdiri di luar, nah, itu baru hukuman, ya. Oke, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, ini baru hukuman, ya. Kita refleksi, ya. Selama ini saya sadari juga karena selama ini sebelum saya mengikuti guru penggerak, ya, banyak yang kurang tepat kepada diri saya, ya, mengenai kasus-kasus terhadap anak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini ada kasus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Ya, ini hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Iya, betul, konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Kadang kita langsung
beri hukuman kepada anak ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, misalnya ada murid hari kan aturannya murid itu harus memakai sepatu hitam. Dan siswa tersebut memakai sepatu warna putih atau warna pink. Nah, maka disuruh untuk dilepas sepatunya. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Apa ayo? Iya, konsekuensi. Kenapa? Katanya kalau ada keras itu menggunakan fisik hukuman. Ya, karena di sini karena terkait dengan pelajaran PJOK. Ya, ini ya, anak PJOK. Sangat disuruh push up ya mungkin baru 5 kali atau mengelilingi lapangan. Ya, itu konsekuensi. Okay. Next. Nah, di sini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yaitu hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan, meyakinkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi. Okay. Ini perbedaannya. Yang kedua, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Nah, misalnya disuruh untuk mengelilingi lapangan, itu pasti akan fisiknya akan sakit, ya baik fisik maupun hati. Kemudian anak untuk konsekuensi, yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, merasa tidak nyaman. Kalau dia merasa tidak nyaman, dia pasti akan bagaimana cara untuk supaya tidak nyaman itu, maka akan merubah untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Itu kalau konsekuensi. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan, pasti kamu dihukum lagi, dihukum lagi ya itu. Maka dari hukuman itu maka anak itu membenci kedisiplinan. Ya. Kalau konsekuensi, yaitu anak menghargai disiplin karena dia sadar. Nah, kemudian hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau rangsangan, dan tanggapan. Nah, itu konsekuensi. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, ini perbedaannya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti kalau dia diberi hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Karena kalau nanti ketahuan pasti akan dihukum. Kalau beda dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terakhir adalah marah. Nah, ini hukuman. Rasa bersalah, kemudian dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Nah, tuh. Kadang selama ini kita juga kurang tepat ya untuk mengatasi kasus-kasus yang di sekolah kita. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini hanya sementara. Ini untuk konsekuensi hanya sementara, pasti akan merubah daripada hukuman. Next, nah ini disiplin, disiplin itu taat aturan. Kalau disiplin positif itu tumbuh kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan kebajikan yang diyakini. Untuk motivasi eksternal, nah ini untuk motivasi eksternal, tadi kan ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau eksternal itu dari luar, yang motivasi apa yang dari luar itu? Yaitu yang pertama ingin dipuji,
kemudian takut dihukum, menyenangkan orang lain, mendapatkan imbalan, merasa tidak nyaman, penghargaan, pengakuan, dan tekanan. Motivasi internal yaitu tumbuh kesadaran dari diri, yakin akan apa yang dilakukan, kemudian menganggap sebagai sesuatu yang menyenangkan dan melaksanakan tanpa ada pengaruh dari luar. Sekarang yang ini yang buat ke-5 tadi ya, keempat orang ke-5, yaitu tentang posisi kontrol. Di dalam posisi kontrol, Bapak Ibu, ini ada 5 ya, yaitu yang pertama penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, dan 4 pemantau, dan yang terakhir manajer. Oke, nanti saya terangkan satu persatu. Oke, untuk yang pertama 5 posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum. Ini ada intinya ada kasus yang dialami oleh anak. Nanti itu kita untuk mengatasi kasus tersebut kita menggunakan yang mana? Apakah yang pertama ini penghukum atau yang terakhir yaitu manajer? Coba nanti kita flashback kembali terhadap diri kita sendiri. Yang pertama penghukum. Penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti tadi untuk melakukan kesalahan, kemudian disuruh untuk lari mengeliling lapangan atau disuruh untuk push up, itu namanya penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, ini tentang posisi kontrol yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini suaranya ketika kita membuat mengatasi jika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Nah, bagaimana? Yaitu mungkin kita sebagai pembuat merasa bersalah dengan menggunakan suara yang lembut kepada siswa tersebut, dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, dan bisa menggunakan kata-kata yang digunakan cenderung lembut. Ini secara halus kalau untuk membuat merasa bersalah. Ketiga, nah ini teman ya, ini posisi kontrol yang ketiga, yaitu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Atau apa persuasi? Apa Bu Andi persuasi? Persuasi itu membujuk mempengaruhi. Nah, ini. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Dan yang terakhir menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini posisi kontrol kita sebagai teman ya. Dan yang keempat, pemantau. Yaitu memantau berarti itu mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya misalnya di pagi hari kita melihat atau memperhatikan kepada murid kita apakah ada yang melanggar aturan, ini namanya memantau. Kemudian berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini yang terakhir yaitu tentang manajer. 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah manajer. Yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Nah ini seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, ya, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini ya, ini 5 posisi kontrol. Yang terbaik adalah yang tadi manajer. Ya, ini pernyataan. Coba ini sudah ada jawabannya gitu. Pernyataan. Yang pertama, saya kecewa dengan kamu. Berarti apa Pak? Ini termasuk yang mana? 5 posisi kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, gitu ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrol pembukul. Terus, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Oke. Nah, jadi kalau dia termotivasi supaya tidak melakukan kesalahan, nah, ini pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Misalkan ada siswa yang ngantuk di kelas, misalnya, ya, ketika pembelajaran, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk 5 posisi kontrol dan kita pilih, yaitu mungkin yang terbaik adalah harus menggunakan manajer. Dan bagaimana caranya? Nah, mungkin ditanya kenapa bisa mengantuk, alasannya apa, kemudian bagaimana cara supaya tidak ngantuk, ya. Ini untuk manajer. Jadi siswa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kalau belum tepat, maka dari bapak ibu guru tersebut akan menambahkan atau memantapkan. Oke, next. Alasan melakukan sesuatu adalah karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar, ya. Menurut Johannes William Glaser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu survival atau bertahan hidup, yaitu bersifat fisiologis, kebutuhan akan perasaan aman, dan love and belonging atau kasih sayang dan kebersamaan, dan power self worth, dan freedom atau kebebasan, dan yang terakhir fun and enjoy atau kesenangan dan kenikmatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif, lanjut ke motivasi internal, kemudian keyakinan diri, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dengan kesepakatan, perbedaannya apa? Keyakinan kelas dengan perbedaan. Apa keyakinan kelas dengan kesepakatan? Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan kesepakatan. Iya, kalau keyakinan kelas itu sebuah nilai-nilai kebajikan atau universal yang telah disepakati dan menggunakan kata-kata positif atau kalimat positif. Ya, kalau kesepakatan itu masih mungkin ada kalimat yang negatif, misalnya dilarang membuang sampah, ya, sembarangan, dilarang, berarti kan itu kalimat negatif. Kalau keyakinan itu menggunakan kalimat positif, misalnya bagaimana untuk menggantikan tadi kalimat negatif yang dilarang membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya, atau menjaga kebersihan. Nah, itu keyakinan, ya. Jadi keyakinan itu dibuat secara bersama-sama
dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan bernilai kebajikan. Pernyataan kelas dibuat menggunakan kalimat positif. Nah ini ya. Kemudian kalimat pendek, jadi pernyataan keyakinan kelas itu kalimatnya pendek, ya, jadi tidak panjang. Keyakinan kelas sebaiknya selalu ditinjau ulang dari waktu ke waktu, ya, mengikuti keadaan siswa tersebut. Nih, ini peraturan. Kalau yang di sana itu keyakinan kelas, yang sebelah kanan. Coba ini. Selalu kembalikan buku di tempatnya, ya, selalu kembalikan buku di ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Nah ini kalimat positifnya. Kemudian untuk dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa untuk keyakinan kelas? Kalau ada aturan atau peraturan dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Untuk keyakinan kelasnya, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba, berarti tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, nah ini kesehatan juga ya, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan atau keamanan. Nah ini cara untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu siswa, ya, menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kita beri bebas, ya, kepada murid kita untuk membuat keyakinan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Dan guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Mungkin dari keyakinan yang dibuat oleh siswa ada yang sama atau ada yang tidak terlalu diperlukan dalam kondisi kelas tersebut, maka perlu memilah, okay, mana yang perlu dibuat, okay, mana yang tidak. Dan setelah memilah, yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah ini. Dan yang terakhir mengecek lagi dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Ya, ini cara untuk membuat keyakinan kelas. Dalam pembiasaan budaya positif, baik di kelas maupun sekolah, yang dilaksanakan melalui keyakinan kelas dan sekolah, tentu saja terdapat hambatan. Pasti itu. Segala sesuatu yang kita program-program yang kita laksanakan pasti ada hambatan. Dan hambatan apa itu? Yaitu berupa pelanggaran atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Disinilah tugas guru untuk mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas agar dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kondisi sesuai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah disepakati, pasti ada siswa yang melanggar, pasti ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikan siswa tersebut dalam kondisi sesuai dengan keyakinan keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, inilah tugas kita, yaitu dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Next. Nah ini. Ya, ini restitusi. Yang pertama adalah menciptakan restitusi sendiri. Itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, inilah pengertian dari restitusi. Ya. Yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Terakhir, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menggapai dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini kelebihan restitusi. Sebelum saya bahas tentang kelebihan restitusi, saya ingin untuk Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol, ada yang pertama tadi apa? Menghukum, ya, kemudian melakukan bersalah, ya, dan yang terakhir adalah manajer ya. Coba saya ingin buat guru gitu. Buat guru untuk introspeksi diri, apakah selama ini posisi kontrol yang mana yang sudah kita lakukan? Oke, monggo Bu Indarti. Ya. Ya. Terima kasih waktu yang kalau saya pengalaman saya waktu ngajar itu kalau anak ngajar itu ya. Itu alhamdulillah itu anak jenengan posisinya itu menggunakan posisi kontrolnya penghukum atau iya. Saya tidak akan ulangi perbuatan yang tidak saya ulangi. Iya. Saya menggunakan itu. Berarti ini apa? Konsekuensi. Iya. Ya. Ya, terima kasih pada Ibu Inarti ya. Tadi telah ini memberikan bahwa misalnya ada murid yang melanggar ya tata tertib atau aturan di kelas maupun sekolah yang mencatat apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru atau yang sudah disepakati saat kesepakatan. Dan itu berarti menggunakan posisi kontrol konsekuensi. Nah, ya dibilang berarti tidak penghukum ya. Kalau penghukum itu tentang fisik ya, fisik. Berarti bisa menggunakan yang merasa bersalah, ya, supaya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Lanjut saja ya. Untuk kelebihan restitusi, nah kita jadi ketika mengatasi masalah atau kasus yang dialami oleh siswa, kita bisa menggunakan dengan tadi segitiga restitusi. Nah, apa kelebihannya? Yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi adalah cara yang paling baik. Ya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, ini ada 3. Menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Nah, ini, misalnya ada siswa tersebut ya ketika pembelajaran yaitu mengantuk ya, tidur di kelas, bahwa sudah ada keyakinan kelas jika pembelajaran dimulai harus bagaimana
harus memperhatikan. Berarti siswa tersebut sudah melanggar, ya, sudah melanggar tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya untuk menangani siswa tersebut yang melakukan kesalahan, yaitu mengantuk atau tidur saat pembelajaran, yaitu kita bisa menggunakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita adalah menstabilkan dulu identitas. Nah, misalnya ya dibangunkan dulu, ya, kemudian nanti setelah bangun, ya, disuruh untuk cuci muka dulu, ya, atau setelah itu bisa mengikuti pembelajaran. Dan saat untuk mengatasinya, ya, kita harus dua mata, ya, mungkin. Dan nanti ketika saat istirahat menemui bapak, ya, gitu, ya, bisa di kantor atau di ruang BK, ya, atau di tempat lain. Nah, itu cara untuk mengatasinya. Nah, ya, jadi setelah bertemu, ya, atau dua tatap muka itu menstabilkan identitas. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini, ya, jadi setiap orang pasti pernah melakukannya. Nah, misalnya seperti ini, ya, tapi kenapa kok ngantuk? Ya, pasti semua orang pernah mengalami mengantuk saat pembelajaran, ya, gitu. Jadi menstabilkan dulu, ya. Dan kemudian, nah, berarti kalau seperti itu, apakah sudah melakukan kesalahan atau tidak melanggar keyakinan kelas? Nah, mungkin anak tersebut menjawabnya. Nah, jadi tidak langsung kita memarahinya. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan kalau ada tadi, ya, kalau di kelas, ya, pasti siswa tersebut kebutuhannya apa? Pasti dia mengantuk, ya, berarti dia ingin tidur. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, tadi misalnya siswa tersebut untuk cuci muka, nah, itu, ya. Kemudian bisa ketika malam hari bisa tidurnya lebih awal. Nah, itu untuk mengatasi atau validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini adalah menanyakan bahwa keyakinan mana yang sudah dilanggar terkait dengan kasus tersebut. Nah, itu, ya. Kalau anak tersebut sudah tahu, ya, dan mengetahui kesalahannya, maka keyakinan yang yang sudah dilanggar itu dan bagaimana konsekuensinya bila melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi itulah tahapan restitusi. Jadi saya harap Bapak Ibu guru, di sini kita sama-sama belajar, untuk kasus-kasus yang dialami siswa peserta didik kita, ya. Pasti setiap hari pasti ada, itu, ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar untuk melakukan bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, ini ada sebuah pantun, ya, pantun. Bu Susi pergi mengaji, ya, pulang-pulang bawa bingkisan, ya. Usai sudah presentasi ini, terima kasih dan semoga berkesan, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, sudah mengikuti presentasi dari saya untuk membuat mengisi tugas dari program guru penggerak, ya. Semoga selain untuk memenuhi tugas, ya, semoga kita sama-sama belajar, ya, tentang kasus-kasus atau yang dialami oleh anak didik kita, ya. Nah, terima kasih sekali lagi
Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.